Adela, Adela. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Di video kali ini saya mau share nih ke teman-teman mengenai pengalaman saya dalam menstimulasi perkembangan anak saya supaya bisa berjalan tepat waktu pada usianya. Jadi sekitar umur 10 bulan anak saya tuh udah ada rasa tertarik pengen belajar berjalan gitu. Jadi dia udah bisa berdiri sendiri. Kemudian umur jalan 11 bulan anak saya itu udah bisa melangkah, walaupun mungkin melangkahnya itu baru 1-2 langkah aja. Kemudian umur 11 bulan udah mulai agak lancar, melangkahnya mulai banyak, dan jalan 11 bulan lewat seminggu kurang lebih, atau mungkin 11 bulan lewat 2 minggu anak saya udah bisa berjalan ya. Jadi umur setahun itu anak saya udah lancar banget jalannya dan udah bisa kayak jalan cepet gitu atau lari-lari kecil. Nah, mau tahu gimana cara saya untuk menstimulasi anak saya supaya bisa berjalan tepat waktu? So, tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi untuk menstimulasi kemampuan anak saya berjalan itu bukan saya mulai ketika anak saya ada keinginan untuk berjalan sekitar umur 10 bulan biasanya ya, tapi itu saya udah mulai ketika anak saya usia 6 bulan atau bisa duduk. Ngomong-ngomong, anak saya itu bisa duduk dulu baru merangkak ya. Nah, ketika anak saya udah bisa duduk, di situ saya mulai sering-sering ajak anak saya untuk bermain di rumput atau di tanah. Intinya sih di sekitar halaman rumah ya yang lebih bersih. Nah, itu supaya ngerangsang kaki-kakinya itu nggak geli. Terus kadang sesekali saya gendong seperti posisi berdiri gitu, seolah-olah berdiri sendiri. Nah, itu supaya kaki bagian bawahnya atau telapak kakinya itu nggak geli lagi. Sorry banget kalau misalnya nggak dengar anak saya nangis, itu lagi bercanda sama ayahnya. Memang kadang suka kayak gitu, suka sering kurang akur sama ayahnya. Balik lagi mengenai bagaimana cara saya untuk menstimulasi anak saya supaya berjalan. Jadi memang udah saya sering letakin di rumput supaya nggak geli, karena memang kebanyakan rata-rata ketika anak udah ada keinginan untuk berjalan, mereka itu hambatannya salah satunya itu dia ngerasa geli ketika menyentuh tanah atau menyentuh lantai atau menyentuh rumput. Jadi itu udah saya mulai biasakan dari sejak umur 6 bulan. Lalu ketika anak saya sudah ada keinginan untuk berjalan, mulai merambat-rambat, nah itu yang pertama saya lakuin adalah membiarkan anak saya untuk mengeksplorasi apa yang dia inginkan. Jadi saya nggak larang untuk dia misalnya mainan sesuatu di luar rumah gitu ya yang dia inginin. Kadang kan anak tuh pengennya ke halaman mainan rumput atau mainan di halaman lah, intinya itu nggak saya larang, saya biarkan untuk anak bereksplorasi. Kemudian juga saya biarkan anak saya supaya bebas merambat. Maksudnya merambat di sini tuh mencoba meraih benda-benda di sekitarnya, karena itu akan merangsang dia untuk berjalan. Itu saya bebaskan tapi tetap dalam pengawasan. Kemudian ketika anak saya sudah mulai ada keinginan untuk berjalan sendiri, nah itu saya baru menggunakan alat-alat bantu yang ada di rumah. Jadi saya nggak beli peralatan untuk ngebantu anak saya jalan, itu enggak. Apalagi pakai baby walker itu saya nggak pakai sama sekali, dan memang saat ini nggak direkomendasikan lagi. Alasannya kenapa? Kalian bisa cek di video saya nanti. Makanya kalian harus nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info terbarunya kenapa baby walker tidak diperbolehkan untuk dipergunakan lagi. Nanti saya akan buat videonya. Jadi memang saya lebih memilih untuk nggak langsung beli alat-alat yang buat menstimulasi anak berjalan, kayak misalnya push walker. Nah, kenapa? Karena memang lebih seringnya tuh kalau dibeliin sesuatu itu malah nggak kepake. Jadi saya coba pakai peralatan yang ada di rumah dulu. Kembali lagi mengenai bagaimana cara saya menstimulasi anak saya supaya berjalan. Jadi saya mulai menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah ya. Yang pertama itu kursi ya. Yang saya gunakan di sini adalah kursi plastik. Kalau kursi besi kan pasti keberatan ya. Nah, itu anak saya letakin di depan kursi. Nah, dia secara otomatis dia mencoba untuk berjalan ya. Namanya juga anak kecil biasanya tertarik buat ngedorong-dorong sesuatu. Nah, di situ anak saya mulai belajar berjalan atau melangkah dengan banyak gitu ya. Kemudian benda yang kedua yang saya pakai itu adalah box container, karena anak saya tertarik sama box container. Jadi menurut saya apa salahnya ya box container buat dijadiin alat ngedorong dia biar dia mau melangkah banyak gitu ya. Lalu alat ketiga yang saya gunakan adalah
botol, bukan botol ya, galon kosong. Nah, anak saya itu kan suka banget mukul-mukulin galon kosong gitu ya, terus suka ngejar-ngejar galon kosong. Nah, itu saya juga pakai buat menstimulasi anak saya supaya berjalan. Jadi sesekali kadang saya ambil galonnya, saya pegang, saya letakin anak saya di posisi yang agak jauh dari saya. Nah, dia pasti kan tertarik sama galonnya gitu ya. Dan sesekali saya pakai juga galonnya itu buat dia ngedorong-dorong gitu ya, karena dia juga suka ngedorong-dorong apa aja benda yang bisa didorong ya. Lalu cara yang saya gunakan lagi adalah dengan menggunakan benda-benda yang dia suka ya. Kebetulan anak saya itu nggak suka sama mainan, dia lebih suka sama benda-benda yang sering saya pakai ya. Misalnya kayak panci, kemudian piring ya, pakainya piring plastik dan lain sebagainya, itu dia lebih suka tertarik sama benda-benda yang saya pakai. Terus di sini saya juga lupa nggak ngasih tahu ya, kalau selama saya ngurus anak saya itu jarang untuk gendong anak ya, kecuali nangis gitu ya minta digendong, tapi itu juga nggak langsung digendong, saya coba alihin ke yang lain dulu ya, karena kalau terlalu keseringan digendong juga kadang itu juga buat anak jadi males berjalan ya, walaupun nggak semua anak ya, tapi saya mencoba untuk ya mengurangi lah untuk sering-sering menggendong anak supaya dia lebih mengeksplor pergerakan yang ngerangkak, berjalan, merambat gitu ya. Jadi saya kurangin untuk menggendong. Nah, jadi itu aja sih mengenai gimana caranya saya menstimulasi anak saya supaya dapat berjalan. Mungkin bisa dijadikan apa ya namanya, video referensi tambahan buat teman-teman yang cari informasi nih ya mengenai gimana caranya menstimulasi berjalan. Dan apabila ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf karena saya sering banget kepleset kalau ngomong. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.